Jumpa lagi dengan saya lewat channel Kelabu Sukacita. Pada kesempatan ini kita bersama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur, puji, dan hormat dikembalikan kepadamu Tuhan yang memelihara kehidupan kami manusia. Terima kasih untuk kesempatan ini lewat channel Kelabu Sukacita. Hamba bersama kru akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat channel ini. Persiapkan seluruh keberadaan hidup kami, tapi juga pemirsa Kelabu Sukacita di mana saja mereka berada dalam mempersiapkan diri menerima akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, berdoa kami kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-21. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sekali lagi, Lukas pasal 22 ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, Lukas pasal 22 ayat 21, kita dituntun dengan tema Yesus tetap mengasihi. Yesus tetap mengasihi. Pemirsa, setelah rencana menyingkirkan Yesus, salah seorang murid Yesus mengkhianatinya, lalu ia mempersiapkan perjamuan Paskah. Sampai kepada perjamuan Paskah itu, rupanya rentetan-rentetan hal ini memiliki kesinambungan yang menuju kepada Via Dolorosa atau jalan penderitaan yang akan dilalui, yang akan dijalani oleh Yesus itu sendiri. Secara khusus, bacaan kita saat ini, kalau kita memperhatikan dengan baik keseluruhan perikop bacaan ini, terjadi percakapan yang menunjukkan bahwa ada sebuah ungkapan yang sesungguhnya menjadi rambu-rambu, menjadi alarm bagi salah seorang murid Yesus. Secara mental, kalau kita manusia sudah diperhadapkan dengan situasi ini, tahu apa yang telah dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita di belakang kita, sudah pasti secara manusia kita akan marah, geram, dan rasa-rasanya melampiaskan amarah kita itu kepada orang yang sudah mengkhianati kita. Bayangkan pemirsa, begitu Yesus mengetahui apa yang sudah dilakukan, direncanakan, dan dilakukan oleh salah seorang muridnya, Yesus tidak langsung menyebutkan namanya dari orang tersebut, tetapi dengan kata-kata yang seolah-olah menutupi identitas orang tersebut atau orang yang mengkhianatinya. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah Yesus sedang memberi ruang terhadap yang bersangkutan, atau dengan kata lain tidak menjatuhkan orang tersebut. Nah, pemirsa Kelabu Sukacita yang diberkati, dari ungkapan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus tahu siapa dan apa yang direncanakan dari orang tersebut. Dan kita dapat belajar dari bagian firman Tuhan ini, dari percakapan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus selalu memberi kesempatan untuk bertobat, untuk menyesali perbuatan yang salah. Sekalipun dia tahu orang yang terdekat dengannya mengkhianatinya, ia tetap mengasihi. Yesus tetap mengasihi dengan cara percakapannya ini seolah-olah memberi kesempatan kepada si pengkhianat itu untuk menyadari apa yang sudah dilakukannya. Nah, pemirsa Kelabu Sukacita yang diberkati, jika kita ada pada situasi ini seperti yang dihadapi oleh Yesus,
atau kita ada pada posisi orang yang mengkhianati Yesus, lalu kita diberi ruang seperti yang Yesus lakukan ini, maka segeralah bertobat. Janganlah mempertahankan ego, janganlah mempertahankan keinginan kita, bahkan tidak mau mengakui apa yang sudah menjadi niat kita. Oleh sebab itu penting bagi saya dan Bapak Ibu, pemirsa Kelas Sukacita di mana saja berada, bahwa Yesus selalu sabar, Yesus selalu menunggu, dan Yesus selalu memberi peluang kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bertobat. Selagi Tuhan memberi kesempatan itu, maka mari kita memanfaatkannya dengan berbalik, menyadari akan segala langkah kehidupan kita yang kalau sekiranya selama ini salah, selama ini bertolak belakang dengan hukum dan perintahnya, maka segeralah bertobat. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur dan hormat, pujian dan sembah dikembalikan kepadamu. Terima kasih karena lewat kesempatan ini, melalui channel Kelas Sukacita, kami boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dengan semua yang Yesus lakukan, menunjukkan bahwa Ia benar-benar mengasihi kami, umat manusia. Ia mengasihi siapa saja, bukan saja orang benar, tapi orang yang berdosa. Tuhan selalu memberi peluang, kesempatan untuk berbalik dari kesalahan dan dosa itu. Terima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami manusia. Ajar kami untuk menyadari akan langkah-langkah hidup kami, lalu berbalik dan bertobat kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami di waktu kami melangkah salah, supaya kami peka terhadap suara perintah Tuhan untuk kembali dan bertobat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati pemirsa Kelas Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, dengan segala hal yang mereka hadapi, dengan segala hal yang mereka temui, Allah ada di sana menolong dan memampukan mereka. Memberkati kru Kelas Sukacita, baik setiap pribadi yang turut dalam tugas-tugas pemberitaan firman Tuhan ini, lewat channel ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.